Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cerita Nugra Putri, NIM 25021060007, Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi, Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi dengan dunia internasional. Pendahuluan, manusia sebagai makhluk sosial memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan sendiri. Hal yang sama juga berlaku bagi negara, karena tidak ada negara yang memiliki semua sumber daya secara lengkap. Oleh karena itu, kerjasama antar negara menjadi hal yang tidak terhindar dalam konteks ekonomi internasional, hubungan antara negara yang bertujuan untuk mengatur pertukaran barang, jasa, dan faktor produksi agar pemanfaatan sumber daya manusia menjadi lebih efisien dan kesejahteraan bersama dapat. Yang selanjutnya ada pentingnya kerjasama ekonomi internasional. Ada dua, yaitu memberikan manfaat jangka pendek. Perdagangan internasional langsung meningkat pilihan barang dan jasa serta memungkinkan harga yang lebih murah. Yang kedua ada memberikan manfaat jangka panjang, yaitu kerjasama seperti penanaman modal asing, meningkatkan kapasitas produksi dan membuka lapangan kerja. Yang selanjutnya ada ketergantungan antar negara. Perkembangan perekonomian dunia menunjukkan bahwa perdagangan internasional terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini menandakan semakin kuatnya ketergantungan antara negara dan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masing-masing. Indonesia termasuk negara dengan perekonomian terbuka karena nilai ekspor dan impornya menepati porsi besar dalam PDB. Kondisi ini membuktikan bahwa baik negara berkembang maupun negara maju tetap membutuhkan kerjasama internasional untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya ada perdagangan dan perekonomian Indonesia. Yaitu ada tiga. Yang pertama, impor didominasi bahan baku dan barang modal. Itu sebagian besar impor Indonesia digunakan untuk pendukung proses produksi dalam negeri. Yang kedua ada pertumbuhan impor lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi, yaitu hal ini menunjukkan tingginya ketergantungan Indonesia pada perdagangan internasional. Yang ketiga ada ekspor berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi. Di sini ekspor sangat mempengaruhi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya ada teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional dikembangkan untuk menjelaskan alasan negara-negara melakukan pertukaran ekonomi dengan negara lain. Sejak abad ke-17, para ekonomi mencoba memahami memanfaatkan perdagangan internasional bagi kesejahteraan suatu negara. Teori klasik ini yaitu merkantilisme, keunggulan absolut oleh Adam Smith, dan keunggulan komparatif oleh David Ricardo yang menekankan penting efisiensi, spesialisasi, serta pembagian kerja antar. Di sini saya akan menjelaskan tentang merkantilisme. Merkantilisme yaitu surplus perdagangan sebagai ukuran kemakmuran negara dianggap makmur jika ekspornya lebih besar daripada impor. Yang kedua ada proteksi dan monopoli produsen domestik. Kebijakan ini melindungi produsen dalam negeri tetapi merugikan konsumen karena harga lebih mahal dan kualitas kurang Yang selanjutnya ada keunggulan absolut. Keunggulan absolut merupakan konsep yang dikemukakan oleh Adam Smith untuk mengkritik pandangan merkantilisme. Menurut Adam Smith, suatu negara memiliki keunggulan absolut jika mampu memproduksi suatu barang dengan biaya yang lebih rendah atau hasil lebih banyak dibandingkan negara lain. Dengan melakukan spesialisasi pada barang yang paling efisien ini diproduksi dan menjalankan perdagangan bebas, suatu negara dapat meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya ada keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo menjelaskan bahwa perdagangan internasional tetap menguntungkan meskipun suatu negara memiliki keunggulan absolut dalam semua barang yang menjadi dasar perdagangan bukan keunggulan mutlak, melainkan biaya relatif. Oleh karena itu, setiap negara sebaiknya memfokuskan diri pada produksi barang yang memiliki biaya relatif paling rendah dan mengimpor barang lain dari negara lain. Manfaat spesialisasi. Manfaat ini yaitu produksi dunia meningkatkan, yaitu membuat total output barang menjadi lebih besar. Yang kedua ada konsumsi masyarakat bertambah dengan adanya perdagangan memungkinkan negara bisa menikmati lebih banyak barang dibandingkan tanpa perdagangan. Selanjutnya ada neraca pemberian dan struktur neraca pemberian. Neraca pemberian yaitu neraca pembayaran atau balance of payment merupakan catatan sistematis yang mencatat seluruh transaksi ekonomi internasional suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya satu tahun
atau neraca ini mencakup transaksi barang jasa serta arus modal antara suatu negara dengan negara lain. Melalui neraca pembayaran, pemerintahan dapat melihat posisi ekonomi internasional suatu negara apakah mengalami surplus atau defisit. Yang kedua ada struktur neraca pembayaran, yaitu ada 3 neraca lancar, mencatat transaksi barang jasa dan transfer. Yang kedua ada neraca modal dan finansial, yaitu mencatat arus investasi dan transaksi aset jangka panjang. Yang terakhir ada neraca penyeimbang dan selisih perhitungan, menjelaskan pembiayaan surplus atau defisit BO. Pasar valuta asing dan nilai tukar. Pasar valuta asing merupakan pasar tempat terjadinya pertukaran mata uang antar negara, yaitu nilai tukar menunjukkan harga suatu mata uang terhadap mata uang negara lain dan berperan penting dalam kegiatan perdagangan internasional. Perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi daya saing ekspor dan impor secara negara serta stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Dampak perang dagang bagi Indonesia. Yang pertama, jalur perdagangan, yaitu penurunan volume perdagangan global dapat menekankan ekspor Indonesia. Yang kedua, ada jalur keuangan. Perang dagang memicu gejolak pasar keuangan dan pelemahan nilai tukar. Yang ketiga, ada ketahanan ekonomi domestik, yaitu Indonesia relatif lebih tahan karena pertumbuhan didorong konsumsi domestik. Kesimpulannya yaitu interaksi ekonomi internasional merupakan bagian penting dari perekonomian modern dan tidak dapat dihindari di era globalisasi. Melalui perdagangan, spesialisasi, dan kerjasama internasional, negara dapat memanfaatkan keunggulan yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami teori perdagangan, neraca pembayaran, dan mekanisme nilai tukar, suatu negara dapat merancang kebijakan ekonomi yang lebih tepat dan berdaya saing. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.